dan kalau bisa kerjasama juga dengan pemerintah untuk membuat satu aturan khusus ketika jam atau waktu ibadah itu boleh dong semua lampu atau malam itu ditutup. Selamat malam, saya Terambus Tonggang, Green Berita TV. Hari ini kita berada di Puro Cafe, sebuah kafe yang menawarkan kenikmatan, kelezatan minuman dan juga makanan yang merupakan bagian daripada kantor distrik AKBP Samosir. Nah, hari ini kita mempunyai sebuah kesempatan yang menarik dan beruntung nih, Green Berita bisa ngobrol bareng sama Idang Pendeta Lori Burusanturi yang baru saja ditempatkan dan melayani sebagai Preses AKBP di 7 Samosir. Langsung aja kita sapa Inang Preses. Ora senang, apa kabarnya? Sama, puji Tuhan, sehat. Sebelumnya selamat datang nih di Kabupaten Samosir dan pelayanan di Samosir nih. Terima kasih. Iya. Mungkin dari banyak preses yang pernah melayani di Samosir, Inang adalah preses wanita yang kedua ya setelah Pendeta Deborah Sinaga. Nah, ini mungkin jemaatnya KBP Distrik 7 Samosir ingin tahu juga ini tentang Inang, pelayanan Inang sebelum menjadi preses di KBP Distrik 7 Samosir. Silakan Nah. Ya, sebelum saya jadi preses di AKBP Distrik 7 Samosir ini, saya melayani di AKBP Depok Timur. AKBP Depok Timur ya? Resort Depok Timur, Distrik 28 Muscat. Oh, sebagai pendeta resort? Sebagai pendeta resort. Iya, oh iya. Nah, sebelumnya itu lagi? Sebelumnya dari Resort Depok Paulus, saya melayani di sana selama 5 tahun, dan sebelum di situ saya juga di Bekasi di Jakarta BC itu. Sebelum BC itu saya dari studi dari UKDW Yogyakarta, beasiswa dari AKBP yang ketika itu diarahkan oleh pimpinan AKBP Upuyo Polus Bonar Nabi 10 untuk ambil S2 ya? S2 beasiswa dari LF. Oh, baik. Nah, boleh tahu ya kalau dari sisi keluarga, Amang marga apa dan anak-anak ada? Siapa? Amang marga Simanulang. Marga Manulang. Iya, berarti Serajoluan ya? Serajoluan. Iya. Jituan Samosir ini banyak. Banyak Serajoluan betul. Iya. Anak ada 4, 2 perempuan 2 laki-laki. Anak pertama sudah bekerja pegawai negeri di Kabupaten Pangandaran, yang lulusan dari STPDN Sumedang Bandung. Yang anak kedua itu dari Fakultas Hukum USU, sekarang sedang menulis skripsi ya. Oh iya. Anak ketiga itu yang semester 1 di UKI. Kemudian yang paling bungsu ini pindah nanti ke sini mau kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA ya. Iya. Kalau Amang Manulang, Amang itu profesinya sekarang? Amang Manulang profesinya sekarang pengacara. Sebagai lawyer ya? Lawyer. Dengar-dengar pernah juga sebagai anggota KPU ya di Humbang Sedutan ya? Iya, Mang. Periode pertama KPU Humbang Sedutan ya? Iya, berarti senior saya dulu di KPU ya. Kalau nggak salah juga Amang juga itu saya dengar, saya pernah baca itu bagian tokoh pemakarsa Kabupaten Humbang Hasundutan juga ya? Iya, Mang. Ketika pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan, beliau itu ikut jadi panitia pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan. Baik. Nah, ini walaupun Inang sering pelayanan di Jawa, bagaimana Inang melihat jemaat
AKBP disetujui di Samosir ini secara sepintas sebelum melayani? Karena saya juga dulu 12 tahun melayani di Humbang, saya pikir tidak jauh beda dengan Humbang, hanya memang ada spesifikasinya di sini. Ini karena daerah wisata, mungkin kita juga dari pihak gereja harus mendukung pemerintah yang sekarang benar-benar memajukan para wisata. Kalau tidak salah saya dengar juga dari berita-berita bahwa Samosir ini sebagai objek wisata atau destinasi untuk para wisata. Negeri indah kepingan surga. Negeri indah kepingan surga. Jadi sebelumnya saya memang pernah ke Samosir ini hanya melintas saja seperti itu. Ternyata setelah saya diajakkan kemarin, saya lihat luar biasa ini Samosir. Kita melihat beberapa spot tempat wisata yang luar biasa. Waduh, saya semakin memuji Tuhan yang luar biasa yang menciptakan ini Danau Toba dan juga semua keindahan yang ada di Samosir ini. Nyangka nggak ditempatkan di Samosir ini? Nggak nyangka sih, nggak nyangka. Belum pernah memikirkan harus ke Samosir gitu. Tapi ya saya senang hati. Amin. Di mana pelayanan? Ya, di mana pelayanan? Ya, saya harus kita jalankan dan saya yakin ini tempat yang terbaik diberikan Tuhan kepada saya. Amin. Amin. Nah, kemudian melayani di Samosir nih, adakah sebuah visi khusus yang Inang mau lakukan dan capai untuk peningkatan pelayanan jemaat di Samosir ini? Kalau visi kita semua memang sama, HKBP menjadi berkat. Itu visi dari HKBP secara keseluruhan. Dan kita juga sebagai personel dari HKBP harus mewujudnyatakan itu. HKBP menjadi berkat. Dalam rangka HKBP jadi berkat ini, jemaat itu semua harus jemaat yang pelaku firman. Jikalau semua sudah pelaku firman, dimanapun dan apapun talentanya pasti dia akan persembahkan itu untuk Tuhan. Melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri, bukan untuk memuliakan diri sendiri, tapi pasti untuk melayani Tuhan. Jadi harapan saya yang pertama ketika datang ke Samosir ini, karena saya pikir ini gampang untuk menjangkau jemaat masih karena masih dekat dan belum ada macet-macetnya dan segala macam, belum seperti di kota itu. Bagaimana nanti kami semua yang full timer bergandengan tangan untuk mengajak semua jemaat HKBP yang ada di Samosir ini untuk rajin beribadah. Ya, dari situ nanti kita dari dengar-dengaran akan firman Tuhan beribadah, kita berharap supaya semua jadi pelaku firman Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi seluruh dunia. Amin. Nah, mungkin terlihat, walaupun mungkin tidak semua ya, terlihat kadang-kadang di hari Minggu saatnya orang beribadah, banyak para ama khususnya ya di warung gitu ya. Nah, di warung walaupun sebenarnya aja sih ya, tapi kan karena ini hari Minggu. Ada nggak Inang ke depannya tips bagaimana mengajak para jemaat untuk minimal tidak di warung lah, kalau memang tidak gereja, atau mungkin mengajak untuk beribadah sekalian seperti itu? Ada tipsnya nggak menurut Anda? Kalau yang bisa saya pikirkan hingga saat ini, Amang, pertama memang kami para full timer ini harus jemput bola, mengajak mereka entah di mana pun mereka, entah yang di warung atau di lapor ruang, dan kalau bisa kerjasama juga dengan pemerintah untuk membuat satu aturan khusus ketika jam atau waktu ibadah itu boleh dong semua lapor atau malam itu itu minimal sampai jam 2 gitu ya. Minimal sampai jam 2 baru kita datang ke sini. Tapi saya dengar-dengar di tempat kita ini karena tempat para wisata, terkadang jemaat itu tidak fokus lagi dengan ibadah karena harus banyak tamu, apalagi hari Minggu. Saya pikir untuk mensiasati itu juga harus ada cara ya, kita buat aja ibadah pagi mungkin subuh atau ibadah sore, jam 7 malam gitu ya. Nggak apa-apa, itu tergantung pelayanan kita.
harus gereja yang harus beradaptasi ya. Gereja harus jemaat itu selalu beribadah untuk Tuhan. Iya, walaupun tetap ada ibadah jam 10 ada, tapi kita bukalah ibadah untuk mereka yang mungkin bekerja. Jadi untuk untuk jualan setiap hari Minggu itu. Baik Inang. Nah, satu lagi yang mungkin Inang, saya melihat baca-baca Inang tentang Inang ini kayaknya orang yang sangat concern dengan emansipasi perempuan di dalam kehidupan sehari-hari maupun di kehidupan berjemaat. Gimana sih Inang melihat peranan perempuan sebenarnya di dalam keluarga dan juga di dalam jemaat? Kalau dalam masa sekarang ini saya lihat memang perempuan itu sudah lebih banyak berkarya di jemaat, di keluarga juga. Hanya mungkin kita kami para perempuan ini juga harus semakin menata atau semakin menjaga kualitas kami, kualitas perempuan itu. Artinya begini ya, jangan hanya ramai ke gereja tetapi kualitasnya kurang. Kualitasnya dimaksud kira-kira gimana itu? Artinya maaf kalau stigma bagi perempuan ini kan banyak bicara, beribadah gitu kan, ya itu harus ditunjukkan lah. Kita itu bicaranya yang mungkin ya bisa berkualitas lah apa yang mau dikatakan. Jangan asal ngomong, asal bunyi gitu kan. Tidak harus terlalu lembut tetapi ada kualitasnya lah. Secara gitu. Kalau memang saya senang melihat perempuan yang lebih cepat kita gerakkan dilakukan. Saya dengar juga terlebih di Tapanuli ini ya, kalau misalnya ke gereja ya kita lihat bisa kita katakan 80% perempuan tapi laki-laki hanya 20% gitu kan. Di mana-mana pun kegiatan ini perempuan yang maju kan. Hanya di situ tadi masih ada harus kita evaluasi atau harus kita tingkatkan kualitas kita sebagai perempuan gitu. Ya, sebenarnya emansipasi perempuan itu apakah memang harus dia di atas laki-laki atau sebenarnya bagaimana sih? Bukan harus jadi di atas laki-laki ya Pak. Kita itu setara. Setara ya. Kesetaraan itu yang kita majukan. Justice gender, keadilan gender. Kita nggak bisa harus jadi di atas laki-laki itu emansipasi yang ekstrim. Nah, karena memang kita diciptakan Tuhan berbeda, tapi setara. Ya. Saya nggak bisa jadi harus seperti laki-laki kan. Kita tetap dalam harkat kita sebagai perempuan, laki-laki dalam laki-laki. Tapi kita ini setara. Jangan perempuan itu di nomor 2-kan, laki-laki di nomor 1-kan. Gitu, karena firman Tuhan juga bilang kan kan perempuan harus tunduk kepada laki-laki, laki-laki harus mengasihi. Tapi itu firman Tuhan itu yang sering disalah tafsirkan. Salah tafsirkan juga ya. Banyak orang kan. Berpandangan gimana seharusnya? Ya itu yang Amang bilang tadi, kalaupun dikatakan itu perempuan harus tunduk kepada laki-laki dan laki-laki harus mengasihi seperti dirinya sendiri. Kan itu dia. Betul. Kalau diri sendiri berarti setara kan Amang. Sebenarnya sama sebenarnya. Sama sebenarnya. Ya, cuman orang ya hanya ngambil harus tunduknya itu, ditunduknya itu tidak ikutkan bahasa berikutnya. Bahasa berikutnya harus mengasihi. Harus mengasihi seperti dirinya sendiri gitu. Baik, luar biasa Inang. Makasih buat waktunya yang singkat ini. Semoga pelayanannya untuk jemaat AKBP di Samosir lebih meningkat lagi dan lebih luar biasa lagi, dan semakin banyak jemaat diberkati dengan pelayanan Inang di AKBP di Samosir ini. Amin. Terima kasih Bang. Terima kasih Nang. Terima kasih Bang Oras sama. Terima kasih. Semoga ini memberikan informasi bermanfaat bagi kita semua dan semakin meneguhkan hati kita untuk terus memuji Tuhan. Saya Fernandes Tanggang, Green TV Horas.